Dilanda krisis pangan, Kim Jong-un memerintahkan rakyatnya makan penyu. Seburuk apakah kondisi Korea Utara? Jutaan rakyat Korea Utara menderita akibat sanksi PBB yang dijatuhkan atas pengembangan senjata nuklir. Ditutupnya perbatasan karena COVID-19 pun telah memperburuk penderitaan mereka. Dilansir dari Desan Rakyat, Kim Jong-un dilaporkan kelakap ataupun kelaparan akibat kurangnya persediaan beras, jagung, buah, daging, dan ikan. Melalui Naenara, peramban resmi negara tersebut, pemerintah mengimbau rakyatnya untuk makan terapin atau spesies penyu rawa di tengah krisis pangan. Sejak zaman dahulu, terapin telah digunakan dalam masakan mewah karena rasanya yang enak dan komponen nutrisinya berlimpah, kata rezim tersebut. Hewan ini dikatakan punya berbagai komponen nutrisi penting termasuk protein, asam amino esensial, dan vitamin yang berkhasiat untuk menyembuhkan hepatitis, hipertensi, dan juga penyakit lainnya. Darah, tempurung, dan tulangnya banyak digunakan sebagai bahan obat atau goryeo Korea kuno. Secara khusus, darahnya berkhasiat untuk diabetes dan anak-anak yang lemah sambungnya. Reptil tersebut dapat disajikan secara mentah atau dimasak menjadi kaldu, sup, atau juga bubur. Laman resmi pemerintah juga mendorong warga Korea Utara untuk berburu makanan termasuk burung pengantong. Selain itu, direkomendasikan juga teh pelangsing yang dikembangkan oleh dokter pemerintah. Konon teh ini mampu membuat penggunanya merasa kenyang, tetapi dapat menyebabkan berat badan turun 10 kg dalam 40 hari. Sekarang orang yang obesitas dapat mengurangi berat badan dengan mudah, cukup 1 kali usaha, kata penemu Rinam. Ditutupnya perbatasan dengan Cina 5 bulan terakhir ini selama pandemi telah memperburuk gizi rakyat Korea Utara. Hingga ke level yang mengkhawatirkan menurut PBB. Semakin banyak keluarga hanya makan 2 kali sehari atau hanya makan jagung, sedangkan lainnya kelaparan, kata PBB. Sekitar 10 juta penduduk di sana atau 40% dari populasi menghadapi kekurangan gizi. Hal ini diungkapkan oleh Elizabeth Beers, juru bicara program Pangan Dunia PBB. Sementara rakyatnya kelaparan, pemimpin tertinggi Kim Jong-un bisa memuaskan seleranya yang luar biasa. Mantan chef keluarga Kim, Kenji Fujimoto, mengklaim sang diktator pernah mengatakan telah mengkonsumsi 10 botol Bordeaux selama makan. Tak hanya itu, orang nomor 1 di Korea Utara ini dilaporkan jatuh cinta pada keju Emmental ketika belajar di Swiss saat remaja. Para pejabat disebut-sebut membawa foie gras dan daging sapi Wagyu yang harganya bisa mencapai 240 pound sterling atau sebesar 4,5 juta rupiah per potong ke pertemuan puncaknya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Vietnam pada Februari lalu. Kaviar dan lobster yang juga dilaporkan menjadi kesukaan Kim meski keduanya dilarang diimpor ke Korea Utara oleh PBB. Di sisi lain, Kim Jong-un dianggap dewa. Rakyat Korea Utara tak sadar kondisi sebenarnya, kekuasaannya mirip sekte. Rakyat Korea Utara tak menyadari betapa bobroknya negeri mereka. Rakyat meyakini negaranya dipimpin oleh dewa bernama Kim Jong-un. Korea Utara adalah sebuah negeri tertutup dari dunia luar yang menyimpan banyak misteri di dalamnya. Seorang pemimpin yang dikenal sebagai dewa bernama Kim Jong-un, pria yang diyakini terlahir dari keturunan ilahi. Menurut Daily Express pada Senin 20 Juli 2020, Korea Utara telah menjadi negara dengan pemujaan otokratis yang murni secara etnis. Selama 70 tahun di mana warganya dibuat percaya bahwa keturunan Kim adalah milik para dewa, jelas seorang pakar pada Daily Express. Banyak hal yang membingungkan dunia, khususnya Korea Utara yang sampai detik ini mengaku tidak memiliki satupun kasus COVID-19. Namun mereka malah mengumumkan akan bergabung dalam perlombaan untuk menemukan vaksin COVID-19 menurut Komisi Sains dan Teknologi Korea Utara. Bahkan uji klinis sedang berlangsung di Korea Utara. Ini mengejutkan para ahli karena keterasingannya, tetapi keadaan pusat medis Korea Utara disebut amburadul.
Sistem kesehatan negara ini adalah yang paling bobrok di dunia. Selama beberapa dekade, mereka mengandalkan bantuan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk memasok warganya dengan vaksin dan imunisasi. Keluarga Kim Jong-un memang membingungkan, kebijakannya kadang berlawanan dengan apa yang mereka ucapkan. Keluarga Kim dan para pemimpin Korea Utara diyakini sebagai titisan para dewa. Warga Korea Utara diajari bahwa kelahiran pendiri negara itu, Kim Il-sung, ditandai dengan pelangi ganda dan bintang terang. Sean King, wakil presiden senior di Park Strategis dan penasehat bisnis untuk Asia, mengatakan kepada express.co.uk bahwa sejak kematian sang pendiri, keluarga Kim telah membangun sekte yang hampir 100% murni secara etnis di mana semua orang tidak bisa meninggalkannya. Tangkapan layar Express rakyat Korea Utara melakukan pemujaan pada pemimpin mereka Kim Jong-il. Ini adalah rezim nasionalis Korea dan mereka percaya pada cerita rakyat bahwa dewa kuno Dangun pada milenial ketiga sebelum Masehi turun dari surga dan menelurkan ras Korea, katanya. Selama memimpin Korea Utara, Kim Il-sung mengatakan Dagun bukanlah legenda namun sejarah nyata. Penegasan itu mengakibatkan arkeolog Korea Utara menelusuri sisa-sisa peninggalan Dagun. Pada dasarnya, Korea Utara mencoba mengatakan bahwa keluarga Kim diturunkan oleh para dewa kuno dan rakyat Korea juga mengalir melalui mereka umbuhnya. Sementara Korea Utara membantah klaim atas sekte tersebut dan mengatakan itu hanya dilakukan untuk memuja pahlawan. Mereka juga menolak klaim para pembelot yang pergi ke Eropa. Kang Chol-won, pembelot yang melarikan diri dari salah satu kamp kerja paksa terkenal di negara itu, mengatakan bahwa Kim adalah pemuda yang sempurna. Bagi mata saya, waktu anak-anak dan semua teman saya, Kim Il-sung dan Kim Jong-il adalah makhluk yang sempurna, tidak ternoda oleh manusia, katanya. Saya yakin mereka tidak buang air kecil atau besar, siapapun membayangkannya mereka seperti dewa, jelasnya. Sementara Kim mengatakan struktur kekuasaan di Korea Utara mirip sebuah sekte. Orang-orang terputus dari dunia luar, mereka hanya menonton TV Korea Utara, tidak pernah tahu apa itu Rusia atau Tiongkok, katanya. Sebanyak 99,9% warga Korea Utara tidak pernah meninggalkan negara mereka dan tidak melihat apapun selain Korea Utara, jelasnya. Seperti diketahui sebelumnya, kekurangan makanan rakyat Korea diminta makan kura-kura dan minum obat pelangsing. Kekurangan bahan makanan rakyat Korea Utara diimbau untuk memakan terapin sejenis kura-kura di air tawar. Tak hanya itu, para ilmuwan negeri komunis itu juga memperkenalkan pil pelangsing serta ramuan untuk mengurangi obesitas dari setiap warganya. Jutaan rakyat Korea itu harus berhadapan dengan kelaparan karena sanksi yang dijatuhkan PBB buntut kebijakan Kim Jong-un yang menggelar uji coba nuklir. Rakyat Korea Utara memberikan penghormatan kepada mendiang pemimpin negara Kim Jong-il pada saat peringatan kematiannya di Istana Matahari Kumusan, Pyongyang. Kemudian perbatasan yang ditutup karena mewabahnya virus corona yang membuat masyarakat Korea Utara semakin kesulitan mendapatkan makanan. Berdasarkan keterangan dari situs resmi Korea Utara, Nainara, publik mendapat instruksi apa yang harus mereka konsumsi di tengah berkurangnya nasi, jagung, dan juga ikan. Sejak zaman dahulu, terapin juga digunakan sebagai hidangan mewah karena rasanya yang enak dan nutrisinya melimpah, ujar situs Nainara. Berdasarkan klaim peneliti, spesies kura-kura itu mempunyai kandungan protein, asam amino, dan vitamin untuk mengobati hipertensi maupun penyakit lainnya. Darahnya, tempurung hingga tulangnya sudah lama digunakan dalam pengobatan koyo, terang ilmuwan seperti diberitakan The Sun pada Senin 21 Juli kemarin. Menurut peneliti Korea Utara, darahnya bisa digunakan untuk anak yang mempunyai tubuh lemah dan bisa disajikan mentah hingga dijadikan bubur. Situs tersebut menyarankan kepada warga untuk berburu reptil itu sekaligus mulai menangkap hewan yang disebut burung pengantok. Selain itu, Pyongyang juga merekomendasikan teh pelangsing yang dikembangkan sains setempat di mana konsumen akan selalu merasa kenyang. Tetapi berat badan mereka bisa berkurang hingga 10 kg dalam 40 hari. Warga obesitas bisa menurunkan berat badan setelah bekerja keras, papar si penemu renam. Sementara rakyatnya banyak yang mengalami kelaparan dan kemiskinan, rezim Kim Jong-un disebut menikmati hidangan mewah. Mantan koki sushi keluarga Kim, Kenji Fujimoto, pernah mengklaim bahwa sang pemimpin tertinggi pernah memesan 10 botol bordok saat jamuan makan. Selain itu, Kim Jong-un disebut juga tergila-gila dengan keju Emmental selama dia menempuh pendidikan siswis ketika masih kecil.